Pak, naruh tripod aja Pak di situ Pak. Panas ya? Ya, orangnya nggak. Dan. Juga tidak berkali-kali. Saya belum cukup menemukan kejujuran. Saksi menjawab. Ya. Yang tahu saja. Ya. Mohon maaf, tolong diingatkan untuk bicara lewat ketua majelis. Sudah sampai lewat Ini masih hak saya. Masih hak saya punya etika. Saya juga punya hak. Ini masih hak saya. Mohon yang mulia, mohon konflik belakang. Ya, silakan. Nggak boleh menunjukkan kepada saksi ini datang. Etikanya gimana? Saya tidak melakukan. Silakan. Ini hal yang biasa-biasa aja, karena diperlihatkannya itu ijazahnya persis seperti apa yang telah dianalisa, yang beredar di sosial media, yang dianalisa oleh Mas Roy Suryo untuk Tertiva. Justru saya malah meyakini itu fotonya siapa, kacamatanya siapa, mulutnya siapa, rambutnya siapa, telinganya siapa, kumisnya siapa gitu loh. Nah artinya saya malah justru yakin ini palsu gitu loh. Karena yang dianalisa tuh nggak jauh persis seperti itu gitu loh. Nah, oleh karena itu saya berharap dukungan seluruh rakyat Indonesia untuk membuka sebenar-benarnya apakah itu ijazah milik Jokowi, apakah juga itu ijazah yang dikatakan Dr. Zul. Kalau ijazah itu namanya sama, kuliahnya di UGM, tapi bukan Jokowi yang sekarang jadi presiden gitu loh. Nah, yang kemarin jadi presiden. Loh, ini kan sudah dikondisikan begitu juga kan? UGM sudah sempat menyatakan meskipun tidak proper, ya, dan itu dikritik oleh mantan rektornya sendiri, Prof. Sofyan Effendi, dan sekarang sebagian dari Kagama, keluarga alumni Gajah Mada pun sudah mempertanyakan, gitu loh. Kenapa UGM penjelasan kayak gini? Bareskrim siang tadi juga mencoba meyakinkan publik. Saya rela, Mbak. Mungkin tidak masalah kali ini, katakanlah di sisi yang lain atau di sisi hukum kita dikalahkan. Tapi insya Allah pengetahuan dan teknologi dan kejujuran itu tidak akan kalah oleh hukum. Itu. Kita lihat bahwa memang pihaknya Pak Jokowi ya, itu berupaya dengan keras untuk menyelesaikan kasus ini kan, melalui serangkaian cara-cara di luar hukum kan gitu ya. Ya di luar intinya, hukum ya. Okay. Ya, penyelesaian di luar hukum kan ya, seperti yang sudah terjadi pada 3 orang mantan tersangka, Egy Sujana, Damai Hari Lubis dan Rismond, yaitu melalui restoratif justice. Itu pun juga kan saya sama Mas Roy dan mungkin juga tersangka yang lain juga mengalami sebuah periode di mana kami dikejar-kejar untuk diminta untuk ke Solo untuk menghadap dan restoratif justice itu terjadi. Artinya kan kita lihat di sini bahwa secara jelas, gamblang, terus terang, cetawelo-welo bahwa pihaknya Pak Jokowi memang menginginkan kasus ini selesai kan gitu, dengan jalur di luar hukum. Apa itu? Kenapa itu kan kita sudah tahu juga gitu. Maka seperti mantan rektor UGM Sofyan Effendi mengatakan, jangan sampai UGM menjadi begundal bagi Jokowi. Keras sekali pernyataannya. Dia menyatakan jangan membela Jokowi, biarlah ini proses hukum, karena aneh gitu ya. Sekarang baru dikemukakan bahwa ijazahnya tidak ada. Loh, kok tidak ada? Sebelumnya tidak pernah ada. Nah ini kan kita lihat bahwa belum lama ini anaknya Jokowi, Wapres Gibran, itu mengatakan bahwa ya memang artificial intelligence harus kita gunakan semuanya. Ya sekarang seperti memercik air di dulang, terpercik wajah sendiri. Akhirnya senjata makan tuan. Namanya proses ini, tapi ada hal penting dan baru yang ingin disampaikan Dr. Tiva. Iya, memang gini ya. Jadi kita lihat bahwa memang pihaknya Pak Jokowi ya, itu berupaya dengan keras untuk menyelesaikan kasus ini kan, melalui
serangkaian cara-cara di luar hukum kan gitu ya. Antara lain sebagaimana juga masyarakat Di luar sudah hukum tahu. dong sih ilegal nggak? Ya Ada nggak juga. tahu itu ya. Yang kalau legal-legalnya Pak Bambang dan Pak Alkatiri yang tahu Oke, ya. di luar Intinya, hukum ya. Oke. Ya, penyelesaian di luar hukum kan ya. Seperti yang sudah terjadi pada 3 orang mantan tersangka. Oh. Egy Sujana, Damai Hari Lubis dan Rismon, yaitu melalui restoratif justice. Permohonan pengampunan. Katanya sekarang bukan restoratif, resto justice nih. Restoran. Lanjutkan. Bu, Nah, ya. itu pun juga kan saya sama Mas Roy dan mungkin juga tersangka yang lain juga mengalami sebuah periode di mana kami dikejar-kejar untuk diminta untuk ke Solo untuk menghadap dan restoratif justice itu terjadi. Artinya kan kita lihat di sini bahwa secara jelas, gamblang, terus terang, cetawelo-welo bahwa pihaknya Pak Jokowi memang menginginkan kasus ini selesai kan gitu dengan jalur di luar hukum. Apa itu? Kenapa itu kan kita sudah tahu juga gitu. Lalu berikutnya setelah restoratif justice ternyata tidak berjalan sebagaimana rencana mereka. Muncullah iming-iming soal uang. Ya, muncul tuh periode iming-iming Serius soal nih, uang. Oh iming-iming. iya, serius. Ya, saya punya saksi, bahkan salah satu saksinya tuh anak saya sendiri. Karena bayi saya maupun anak saya dikejar-kejar oleh kurir ya, oleh kurir atau perantara yang meminta saya untuk ke Solo dengan iming-iming uang 50 miliar. Bukan jebakan itu, Bu. Nah, ya kita nggak tahu ya, karena Begitu datang ke sana, lo ngapain ke sini? Jebakan blackmail. makanya dan itu terjadi juga dengan Pak Alkatiri juga sebagai pengacara saya juga diminta dua ya Pak ya, satu restoratif justice, tolong dong Pak Dr. Tifa supaya mau dong Pak gitu ya. Beliau dibujuk seperti itu. Yang kedua terkait dengan bujukan 50 miliar itu beliau juga menjadi saksinya. Betul-betul itu kami dikejar-kejar waktu saya sedang family gathering dengan keluarga, dikejar-kejar, dokter lagi di mana, di restoran mana, kita mau ketemu. Dalam rangka itu tadi loh Dok yang kita mau bicara. Bagaimana bisa mengkonfirmasi dia representatif dari kepentingannya Pak Jokowi itu memang betul diutus Pak Jokowi? Saya tidak melanjutkan investigasi atau apapun karena begini, saya lebih melihat bahwa ini adalah sebuah upaya jebakan kan gitu. Karena dilakukan justru pertemuan itu inginnya dilakukan di tempat umum dan sebagainya. Bahkan yang lebih ini lagi ya, bujukan itu dilakukan pada saat saya merayakan ulang tahun saya loh. Di salah sebuah restoran begitu, saya mengundang para tokoh. Nah itu bujukan itu berlangsung di situ juga gitu loh. Jadi saya melihat bahwa ini memang masif ya. Dan ternyata juga setelah saya konfirmasi sama Mas Roy pun juga dibujuk hal yang sama dengan nominal yang sama. Itu sudah tidak berlaku juga sama kita. Selesai. Nah sekarang ini muncullah kemudian ancaman dalam dua bentuk. Ya sekarang bujukan RJ tidak berhasil, bujukan uang 50 miliar gagal, sekarang kembali kepada mode ancaman. Ancaman mulai dua hal. Apa tuh ancamannya tuh, Bu? Pertama adalah tentang tiba-tiba muncul kami dapat tembusan surat ya Polda kepada Kajati bahwa ada sprindik baru dengan pasal-pasal baru. Bagi kami setelah kami melihat ini adalah sebuah bentuk ancaman tersendiri karena ada sprindik baru gitu kan. Kemudian penyesuaian pasal-pasal terkait dengan KUHP dan sebagainya. Tetapi disinilah kami melihat bahwa untuk kesekian kalinya bukti-bukti tentang betapa cacatnya prosedur yang dilakukan oleh Polda selama 1 tahun ini menghandle peristiwa ini itu sudah cukup ya. Untuk katakanlah ini mau kami ajukan kemana nih, ke Prapit kah, kemanakah ya, ini sudah cukup sebetulnya karena begitu banyak cacat prosedur yang dilakukan. Maka saya melakukan sebuah penawaran ya, karena ini pihak Pak Jokowi kan sangat ingin namanya untuk bisa selesai sebelum berlanjut. Pokoknya intinya adalah sepertinya memang mereka tuh tidak ingin ada sebuah proses persidangan, walaupun anasir-anasir ya, kemudian statement-statement dari para termul itu menyatakan mereka ingin sekali sidang dan sebagainya. Tapi kita kan udah belajar di 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi bahwa kalau dia bilang A itu artinya B, kalau dia bilang pagi itu artinya sore kan begitu ya.
kami meminta tuntutan ganti rugi 106 juta rupiah untuk kerugian material, dan itu sesuai dengan plafon 100 juta, hanya lebih 6 juta saja, dan tuntutan imaterial juga yang cuma 100 juta dalam tanda kutip, dan itu dikatakan oleh ahli tadi bahwa boleh penghitungan tuntutan imaterial. Apa yang kita katakan dengan imaterial itu jauh lebih luas, lebih punya nilai dibandingkan dengan apa yang dicontohkan oleh ahli tadi. Ahli tadi bicara tentang opportunity loss yang lain yang tidak jelas, tapi Mas Roy sudah mengatakan soal nama baik, ya, kemudian track record dan lain sebagainya yang tercederai, terganggu, dan itu proven, dibuktikan dengan bunga, ya, bunga papan dan lain sebagainya. Nah, karena itu kami memohon mudah-mudahan ya setelah nanti kesimpulan sidang. Ya, bagaimana kelanjutan sidang pra-peradilan ketiga Roy Suryo? Sudah ada rekan Amrina Rida dan juru kamera Muhammad Fihir Fauzia di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat siang Amrina, silakan dengan laporan Anda. Iya, Priska dan juga pemirsa, benar sekali bahwa hari ini telah selesai dilaksanakan adanya sidang lanjutan berkaitan dengan gugatan pra-peradilan jilid ketiga yang diajukan oleh Roy Suryo, yang mana dalam gugatan pra-peradilan jilid ketiga ini fokusnya adalah dari pihak Roy Suryo dan juga tim kuasa hukumnya meminta ganti rugi terhadap pihak Polda Metro Jaya sebagai termohon. Dan untuk agenda sidang tadi sudah dilaksanakan sekira pada pukul 9 pagi dan selesai digelar hingga pada pukul 10.20 dengan agenda pada hari ini adalah mendengarkan keterangan ahli yang diusulkan ataupun juga dihadirkan oleh pihak Polda Metro Jaya selaku termohon. Tadi untuk ahli yang dihadirkan ini adalah seorang akademisi dan juga pakar hukum pidana dari Universitas Kristen Indonesia yang bernama Henry Jayadi, yang mana tadi dari saksi ahli menyampaikan pendapatnya dan juga sudut pandangnya berkaitan dengan gugatan pra-peradilan berkaitan dengan ganti rugi yang diajukan oleh Roy Suryo ini. Terdapat sejumlah poin-poin tadi yang disampaikan oleh ahli dalam sidang lanjutan hari ini. Yang pertama, tadi ahli berpendapat bahwa gugatan ganti rugi dalam pra-peradilan ini seharusnya tidak bisa dilakukan oleh seseorang selama status tersangkanya masih melekat meski adanya tindakan penangkapan, penahanan, dan juga penggeledahan yang dilakukan oleh pihak Polda Metro Jaya. Ini sudah dinyatakan tidak sah dalam pra-peradilan jilid pertama yang diajukan oleh Roy Suryo dan juga tim kuasa hukumnya. Lalu untuk poin yang kedua ataupun juga poin selanjutnya yang disampaikan oleh ahli adalah ahli menilai bahwa ada sejumlah komponen ganti rugi yang diajukan oleh Roy Suryo dan juga tim kuasa hukumnya yang seharusnya tidak dapat dimasukkan ke dalam gugatan. Salah satunya ini adalah gugatan ganti rugi untuk biaya advokat. Hal ini dikarenakan dari ahli berpendapat bahwa biaya advokat ini tidak dapat dimasukkan ke dalam komponen ganti rugi karena termasuk biaya private ataupun juga personal oleh tersangka. Hal ini sesuai putusan MK nomor 77 tahun 2020. Kalau kita simpulkan sedikit tadi Priska dari ahli yakni Dr. Henry Jayadi ini menyampaikan bahwa gugatan pra-peradilan jilid ketiga yang mana dari pihak Roy Suryo ini meminta ganti rugi kepada pihak termohon yakni Polda Metro Jaya ini seharusnya tidak tepat dilakukan oleh pihak Roy Suryo karena hingga saat ini Roy Suryo masih berstatus sebagai tersangka. Dan sedikit kilas balik juga kalau kita mendengarkan dan juga mengetahui sedikit begitu bahwa dalam gugatan pra-peradilan yang ketiga ini dari pihak Roy Suryo ini menuntut ganti rugi dengan total sebesar 206 juta atas tindakan penangkapan, penahanan, dan juga penggeledahan secara tidak sah yang diajukan oleh pihak Polda Metro Jaya. Secara rinci 206 juta tersebut ini diantaranya adalah ganti rugi secara material yakni senilai 106 juta rupiah dan juga ganti rugi secara imaterial senilai 100 juta rupiah. Nah, untuk sidang pada hari ini memang sudah selesai. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan esok hari dengan agenda yakni kesimpulan. Sementara demikian kembali ke Anda Priska. Pak Bona merasa nggak dari awal kenapa Ova Emilia dan Naim dan Budi Adi itu tidak mau datang? Kira-kira prediksinya kenapa nih mereka tidak mau datang? Karena sebenarnya mereka aktornya di sini. Iya, kan mereka yang tanda tangan kan? Tanda tangan khususnya Pak Prof Naim sama Prof Budi. Ya. Tanda tangan mereka yang mau kita tanyakan. Betul. Kenapa mereka menandatangani tapi tidak bertanggal? Mereka itu pencipta dokumen. Ya. Kalau
KPU dalam hal ini ya penerima dokumen. Jadi gampang-gampang aja kalau datang ya. Ngeles aja dia, ya kan? Ya. Dari sononya kan bisa aja dia. Betul. Iya, melemparkan kesalahan ke pihak pemberi dokumen. Betul. Seperti itu, walaupun di suratnya UGM sudah kasih tahu bahwa mereka punya peraturan sendiri. Pertanyaan saya sederhana, UGM kayaknya punya negara sendiri sehingga bisa berani. Iya, saya mau tanya Ibu, ini dari suratnya nih, saya kasih tunjuk nih. Ini bisa nggak saya kasih tunjuk jawabannya apa? Jadi jawabannya UGM tidak punya peraturan tentang legalisir. Nah, tadi siapa yang mau? Ini kalau ini boleh. Ini dasar pelaksanaan layanan legalisir online baru diterapkan tahun 2018. Jadi sebelum 2018 UGM ini kampus agak terbelakang. Jangan-jangan sebelum 2018 UGM berada di bawah kerajaan Belanda. Waduh. UGM berada di bawah kerajaan Belanda. Waduh. Nggak tahu saya. Dia nggak berada dalam negara Republik Indonesia sehingga dia merasa tidak mematuhi Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014. Dan juga ya jangan-jangan dia juga tidak mengakui 1997 ada keputusan Menteri Nomor 324 ya tentang ini juga legalisir bertanggal ini. Tentang legalisir harus bertanggal ya. Iya. Mereka hanya peduli yang 2018 peraturannya sendiri. Mereka seakan-akan punya negara sendiri lah, kan gitu kan. Jangan-jangan dia ini apa? Nggak tahu saya mau lihat statuta UGM. Jangan-jangan statuta UGM menyebut bahwa mereka tidak terikat pada peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Presiden bersama DPR. Bisa aja, nggak tahu saya. Itu bahaya itu. Ini bahaya. Makar itu. Saya menangkap ini komplotan. Saya mengatakan bahwa memang sejak awal Jokowi itu tidak punya ijazah. Itu ijazahnya orang lain. Itu ijazahnya Jokowi Dodo. Tapi bukan Jokowi. UGM sedang secara kasual, secara informal, secara rileks ingin membela personal Jokowi agar UGM tidak membuka informasi itu. Nah, UGM itu sebenarnya hanya ingin kepentingan Jokowi atau kepentingan UGM sendiri, bahwa UGM tidak perlu repot-repot mencari data, dokumen, informasi terkait ijazah Jokowi, yang kemungkinan mereka ada dua kemungkinan ya, tafsir saya ya. Mereka memang tidak punya karena buruk sekali dalam hal dokumentasi, arsip, pengarsipan, atau yang kedua yang jabang bayi jangan sampai ketemu. Itu memang ada niat untuk bersekongkol menyembunyikan informasi ini. Nah, itu yang ini nanti cepat atau lambat akan ketahuan lah. Wacana kami terus terang sebagai kampanye opini publik, ini ada pertarungan antara kuasa terang dengan kuasa gelap, persekongkolan kuasa gelap. Nah, kan silakan kalau UGM terlibat dari itu. Kalau yang persekongkolannya antara pengacaranya Jokowi paling buruk Pratikno, nggak apa-apa. Mengapa UGM tetap kekeh, tetap double lah kasarnya? Ya, karena kembali dua hal tadi yang saya singgung ya. Itu karena untuk menutupi kelemahan UGM, PPID UGM, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, bahwa mereka tidak punya data itu. Atau mereka memang sengaja menyembunyikan, bersekongkol. Kalau mereka tidak punya, ya gimana lagi? Kan itu sudah dijawab, mereka tidak punya. Nah, sebagian bilang tidak punya. Tapi kalau yang kedua, nah itu yang harus kita bongkar. Jadi intinya gini, ketika gugatan ke KIP terhadap UGM ini kita ajukan pada bulan Oktober 2025, itu kan kita meminta sekitar 20 dokumen ya. Dari 20 dokumen itu UGM tidak memberikan satupun dokumen yang kita minta. Jadi mereka hanya menyebut 3 catatan. Dari 3 kita kan meminta 3 kategori dokumen ya. Nah, tidak punya, dokumen tidak ada dalam kuasa kami, atau dokumen sedang ada dalam kuasa kepolisian. Jawabannya itu saja. Dari 20 yang diminta dan beberapa begitu detail, itu ada nggak ketika tidak diberikan itu alasan yang kuat? Alasannya itu tadi menjadi 3 kategori itu ya. Dokumen tidak ada dalam kuasa kami, 2 dokumen diserahkan kepada kepolisian. Nah, yang kedua ini kan lucu. Kalaupun diserahkan ke kepolisian kan punya salinan. Itu artinya blunder dari lembaga yang tidak serius
atau ingin menyembunyikan sesuatu ya? Saya masih tetap memegang penghormatan saya kepada UGM sebagai satu universitas tertua bahkan ya, universitas pertama yang di ini kan kalau saya tidak salah di sama Bung Karno juga diresmikan. Apakah mungkin UGM dengan nama besarnya tidak seceroboh itu, atau sebetulnya kita harus memberikan peluang bahwa yang tidak kredibel ini bukan UGM, tapi rejim UGM saat rejimnya, pemerintahan UGM saat ini, Rektor. Saya pasti jawaban saya jelas pasti itu karena perilaku Rektorat UGM sekarang, pejabat-pejabat di Rektorat UGM ya. Karena kan kita tahu lah polemik pemilihan Rektor UGM-nya periode 2022-2027 kalau nggak salah ya, Prof. Novi ini. Dia kan dipilih oleh rezim era Jokowi yang waktu itu kenapa pemilihannya mutlak, menang mutlak karena Majelis Wali Amanatnya MWA, Majelis Wali Amanat UGM itu dipimpin oleh Pratikno. Jadi yang saya dengar pemilihannya itu menang total lah, menang kayak musyawarah mufakat yang 95% lah, ya. Mungkin ya. Yang saya ingat begini, dari referensi yang saya ingat bahwa waktu itu pemerintah juga baru mengesahkan undang-undang atau peraturan pemerintah baru menyangkut pemilihan rektor, di mana ada klausul baru pemilihan rektor di universitas negeri itu Kemendikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu punya veto suara 35%. Kemudian Majelis Wali Amanat 65%. Nah, rangkaian-rangkaian itu sepertinya kan innocence, tapi itu kayaknya memang antara ini sengaja untuk prakondisi lah ya, prakondisi untuk merekayasa memuluskan ya dengan ketua Majelis Wali Amanatnya Pratikno, dia kan bisa dengan cara yang benar atau tidak benar. Kemudian apalagi Kemendikbudnya yang pasti pro Jokowi punya suara 35% ya, jadinya 95% menang. Sayangnya konteksnya memalukan, karena kalau dokumen itu benar, lengkap, dan rapi, kenapa harus takut diperiksa dan diverifikasi? Tidak ada lembaga yang panik terhadap kebenaran. Yang biasanya panik adalah lembaga yang sedang menjaga kebohongan. Sementara kelompok yang meragukan ijazah datang dengan data pembanding, tanggal yang tidak sinkron, arsip hilang, dokumen administratif tidak ada, testimoni berubah-ubah. Apakah semua itu pasti benar? Tidak. Tapi, apakah negara sudah membantahnya secara meyakinkan? Belum, sama sekali belum. Yang kita hadapi sekarang itu bukan teori konspirasi. Yang kita hadapi adalah kekosongan jawaban. Dan di titik ini, mari jujur, publik masih belum tahu apakah ijazah Presiden Jokowi itu benar-benar otentik, atau kita sedang menyaksikan salah satu kebohongan paling mahal dalam sejarah Republik Indonesia. Jangan marah pada rakyat yang bertanya, marahlah pada sistem yang membuat pertanyaan sesederhana ini berubah jadi ancaman bagi negara. Kalau negara sebesar Indonesia saja takut mengaudit satu ijazah, bagaimana kita bisa berharap hukum ditegakkan untuk korupsi triliunan? Kalau sebuah dokumen sarjana saja dianggap tabu untuk diperiksa, untuk apa kita punya institusi negara? Saya bahas analisis lengkapnya di YouTube Kitty Kirana. Kalau kamu masih percaya negeri ini pantas punya pemimpin yang jujur, tonton sampai habis dan jangan biarkan pertanyaan sesederhana ini dibungkam. Karena kejujuran itu bukan hak istimewa, itu adalah syarat dasar untuk sebuah republik. Jadi Jokowi itu bukan Jokowi Dodo. Jokowi yang disebut ini selama ini bukan Jokowi Dodo. Jadi presiden ke-7 itu? Iya, bukan Jokowi Dodo aslinya. Kan ada 4 pertanyaan di benak saya. 1, orangnya asli, ijazahnya asli. Orangnya asli, ijazahnya palsu. Orangnya palsu, ijazahnya asli. Atau orangnya palsu, ijazahnya palsu. Nah, ternyata yang keempat ini yang mendekati kebenaran. Orangnya itu palsu, ijazahnya juga palsu, dibuat palsu, gitu. Jadi Jokowi itu bukan Jokowi Dodo. Jokowi yang disebut ini selama ini bukan Jokowi Dodo. Jadi presiden ke-7 itu? Iya, bukan Jokowi Dodo aslinya. Waduh, perlu saya buka dalam forum ini, karena saya selalu bicara dengan fakta. Ya, halo semuanya, selamat datang kembali bersama saya di channel ini. Nah, sahabat politik semuanya, hari ini adalah hari yang sangat besar,
Ya, hari ini adalah hari yang akan mengubah segalanya, di mana kabar yang sudah ditunggu-tunggu, ya kabar yang membuat banyak pihak gempar, ya kabar yang tidak bisa lagi ditutup-tutupi, di mana PT UN resmi menolak banding UGM. Nah, sahabat politik semuanya, artinya apa? Ya artinya UGM kalah. Ya, ijazah dan transkrip nilai Jokowi wajib dibuka untuk publik. Nah, sahabat politik semuanya, selama bertahun-tahun UGM terus menolak, ya memberikan berbagai alasan, menyembunyikan dokumen tersebut, ya padahal itu adalah informasi terbuka. Nah, sahabat politik semuanya, di mana selama ini banyak yang menduga ya UGM seolah-olah sengaja melindungi Jokowi, dan hari ini keputusan pengadilan membuktikan semua itu benar. Nah, teman-teman semua, UGM tidak bisa lagi kabur, ya UGM tidak bisa lagi bungkam, ya UGM tidak bisa lagi melindungi siapapun, ya hukum telah berbicara dan putusannya UGM kalah telak. Nah, teman-teman semua, siapa yang sebenarnya dilindungi UGM? Ya, apa yang sebenarnya disembunyikan di balik ijazah itu? Ya, mengapa sampai berjuang mati-matian ya agar tidak dibuka? Nah, teman-teman semua pertanyaan itu sekarang terancam terjawab. Nah, tetap saksikan sampai habis karena isi video ini sangat mengejutkan. Nah, sahabat politik semuanya, baik, mari kita uraikan satu persatu. Nah, fakta pertama, di mana Pengadilan Tinggi Usaha Negara yaitu PT UN telah memutuskan ya banding yang diajukan oleh UGM ditolak sepenuhnya. Ya, artinya putusan tingkat pertama yang mewajibkan UGM membuka ijazah dan transkrip nilai Jokowi tetap berlaku. Ya, UGM harus menyerahkan dokumen itu. Nah, sahabat politik semuanya, kita masuk pada fakta kedua, di mana selama ini UGM beralasan ya katanya dokumen itu bersifat rahasia, ya katanya melindungi privasi, tapi pengadilan tidak membelanya. Ya, pengadilan berkata ya ijazah negara adalah informasi terbuka. Nah, rakyat berhak tahu. Nah, lantas ya mengapa UGM berusaha sekuat tenaga menolaknya? Nah, apakah ada yang tidak beres? Ya, apakah ada hal-hal yang tidak boleh diketahui publik? Nah, sahabat politik semuanya, kita masuk pada fakta ketiga, di mana banyak tokoh mantan pimpinan UGM, ya bahkan mantan ketua Dewan Guru Besar sudah bersuara. Nah, ada yang menyebut, ada yang janggal, ada yang tidak sesuai. Nah, ada yang sampai menyebut Jokowi pembohong. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu muncul dan UGM bukannya menjelaskan, ya malah semakin menutupi diri. Nah, teman-teman semua, kita masuk pada fakta keempat. Ya, ini bukan sekedar soal selembar kertas ijazah, ya ini adalah soal kejujuran, integritas, kredibilitas. Dan kalau tidak ada yang disembunyikan, ya mengapa takut dibuka? Nah, kalau semua sah dan benar, ya mengapa berjuang sampai ke pengadilan? Nah, selama ini rakyat merasa ya UGM sengaja melindungi Jokowi, dan hari ini putusan PT UN seolah-olah membenarkan kecurigaan itu. Nah, teman-teman semua, UGM sebagai perguruan tinggi bergengsi ya seharusnya menjunjung tinggi kebenaran, tapi yang terjadi justru sebaliknya, yang menghalangi terbukanya fakta. Ya, apakah UGM sudah kehilangan kendiriannya? Ya, apakah ada tekanan dari atas? Ya, siapa yang sebenarnya menarik tali di balik layar? Nah, teman-teman semua, sekarang pintu sudah terbuka dan dokumen itu wajib dipublikkan. Dan pertanyaannya, akankah UGM patuh atau akan mencari alasan lain lagi? Ya, karena kalau UGM tetap membukanya setelah putusan ini, ya maka semuanya orang akan semakin yakin ada sesuatu yang sangat besar disembunyikan. Nah, teman-teman semua, rakyat sudah tidak bisa lagi dibohongi. Ya, rakyat sudah mulai melihat pola. Ya, selama ini ditutup-tutupi, ya ditolak, dihindari, dan ketika pengadilan memerintahkan dibuka, ya ternyata benar-benar ada masalah.
Nah, itulah kesan yang muncul di benak jutaan warga negara saat ini. Nah, jangan heran jika gelombang pertanyaan semakin besar. Ya, jangan heran ya jika kepercayaan publik semakin runtuh, semua karena ketakutan untuk membuktikan kebenaran. Nah, teman-teman semua, ya inilah momen bersejarah ya di mana PT UN telah memutuskan UGM kalah, ijazah wajib dibuka. Nah, sekarang giliran UGM, ya apakah akan menghormati putusan pengadilan ya atau masih akan mencari cara untuk menunda-nunda lagi? Nah, teman-teman semua, kita tunggu dan kita pantau bersama karena rakyat tidak akan berhenti menanyakan, ya rakyat berhak tahu kebenaran. Nah, sahabat politik semuanya, ya jangan biarkan kebenaran terus dikurung, ya jangan biarkan fakta terus ditutup-tutupi. Nah, semakin ditutup ya semakin terlihat. Nah, ada yang dirahasiakan dan semakin rakyat curiga. Nah, teman-teman semua, di sini saya mengajak kalian semua ya sebarkan video ini agar semakin banyak yang tahu. Nah, agar tekanan kepada UGM semakin kuat, ya agar tidak ada lagi yang bisa menutupi kebenaran. Dan sahabat politik semuanya, tekan tombol bagikan agar semua orang menyaksikan putusan ini. Dan jangan lupa juga teman-teman semua tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi ya karena kita akan terus memantau perkembangan kasus ini. Nah, kita akan terus melaporkan apa yang terjadi selanjutnya. Dan jangan sampai ketinggalan karena ini menyangkut kebenaran, menyangkut negara, menyangkut masa depan kita. Nah, sahabat politik semuanya, sampai jumpa di video berikutnya. Ya, tetap waspada, terus cari tahu dan jangan pernah berhenti menuntut kebenaran. Nah, teman-teman semua, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Salam sejahtera untuk kita semua.